Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulaninda Rahmawati dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh perjuangan pada masa kependudukan Jepang, yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, dengan nama lengkap Raden Ahmad Subarjo Djojo Adisuryo. Ia berasal dari keluarga terpandang dengan ayahnya yang bernama Teku Muhammad Yusuf yang merupakan keturunan bangsawan Aceh dan ibunya yang bernama Wardinah yang merupakan keturunan Jawa Bugis dari keluarga priai. Dengan latar belakang keluarga yang terpandang, Ahmad Subarjo pun mendapat kesempatan pendidikan yang baik. Ia menempuh sekolah di ILS atau Europese Lagere School dan HBS atau Hooggeberger School di Batavia dan kemudian melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden, Belanda, hingga akhirnya mendapatkan gelar Meester in de Rechten. Selama menjadi mahasiswa di Belanda, ia juga aktif dalam organisasi pergerakan kemerdekaan seperti Jong Java dan Perhimpunan Indonesia. Ahmad Subarjo juga ikut serta dalam konferensi internasional Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan di Brussel bersama Muhammad Hatta. Pada masa kependudukan Jepang, Ahmad Subarjo bekerja di kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang atau Kaigun Bukanfu di bawah pimpinan Laksamana Maeda. Tugasnya adalah memberikan data dan informasi mengenai kondisi masyarakat Indonesia kepada pihak Jepang. Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Ahmad Subarjo menjadi anggota dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo mendapat laporan bahwa golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang dan agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Mendengar laporan tersebut, Ahmad Subarjo pun bergegas pergi ke Rengas Dengklok. Dan di sana ia berperan sebagai penengah dan berusaha untuk meyakinkan golongan muda untuk memperbolehkan Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dengan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tepat waktu pada esok hari, yaitu 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya dengan jaminan tersebut, para golongan muda pun melepaskan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, Ahmad Subarjo pun meminta izin kepada Laksamana Maeda agar rumahnya dapat digunakan sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda bersama Soekarno dan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo pun turut ikut serta dalam penyusunan naskah proklamasi. Ia juga menyumbangkan gagasan yang merupakan kalimat pembuka dalam teks proklamasi yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Setelah proklamasi pada 18 Agustus 1945, Ahmad Subarjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia dalam Kabinet Presidensial. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Indonesia untuk negara Swiss. Dalam bidang pendidikan, Ahmad Subarjo pernah menjadi profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Subarjo wafat pada 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru akibat komplikasi flu. Ia dimakamkan di Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia pun mengangkat Ahmad Subarjo sebagai pahlawan nasional untuk menghormati jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.